bisa nggak? Ada Moves juga soalnya kan. Yap, jadi itu dia. Gamenya pertama sudah berhasil dimenangkan oleh Navi dengan sangat-sangat cepat. 10 menit 34 detik tadi kalau tidak salah. Itulah waktu yang mereka butuhkan untuk bisa menumpangkan Onyx di game yang pertama. Dan di game yang kedua sesaat lagi langsung pun akan kita mulai. Jadi langsung saja bersama-sama sekali lagi Epic Arena. Mana suaranya? Turn off down. Lutfi lihat tuh, sayapnya sudah berkembang. Lutfi baru turun ya Lutfi ya? Ya. Debut nggak sih Lutfi? Karena sebelumnya kan Ryota kan. Yap. Dan ya kalau dilihat dari hasil baiknya lebih baik hasil dari Becky yang debut pertamanya ya. Masih diunggulin. Dan hanya defense kita harus melihat ya bagaimana Becky mungkin dengan hero yang lain juga untuk EXP lane. Tapi sejauh ini kita melihat juga Becky masih cukup strong untuk laningnya dia. Lebih cepat untuk clear untuk di awal-awal tadi. Dan mengintip dari emblem set yang akan dibawakan support ternyata untuk Lutfi. Akan bermain dengan cooldown time reduction. Berhadapan dengan Pobius nih. Tank emblem. Iya dasarnya ya. Belum tank. Tapi si Vive pakai emblem assassin ya. Biasanya pakai basic kanan. Yap. Gimana agresif kah dia? Jangan terlalu... Web, buset bahasa ini galak banget tapi ternyata mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di dalam area yang dimiliki oleh Navi dan first blood-nya berhasil apakah di mana Keyboy. Tapi yang terbukti menjadi korban bahkan sekarang Kairi. Ada double kill didapatkan oleh Sive. 2 poin kill. Kenyang di awal. Itu dia. Bahkan kayak sang jungle yang tumbang. Memang Aether yang sedikit mendapatkan kerugian. Karena dia belum level 4 sekarang. Tapi invest yang terlalu dalam tadi ya. Ya dari Shiva yang dapetin ya. 2 poin kill investasi awal yang bagus juga karena itu Kari. Yang tidak boleh itemnya jadi terlalu cepat. Dan ini bisa jadi cepat. Dikarenakan 2 poin kill tadi. Becky hadir langsung ke arah mid lane untuk ngebantuin juga. Yap, itu dia sedikit lagi level 4. Becky Shy harus mundur sedikit. Mereka sudah akan siap untuk bisa melakukan sebuah team fight di area turtle untuk selanjutnya. Ya langsung di setup juga ya. Turtle-nya mereka bawa Suyo dan mereka harus banget nih unggulin dari objektif. Yap, sementara sekarang pergerakan dari Kars mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Bahkan mereka maju, mereka benar-benar mencoba untuk bisa men-take over apapun yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Bahkan sekarang Ethernya kembali ditumbangkan, tapi satu ini terakhirnya. Lutfi pun menjadi korban. Sive mendadak untuk hadir, ada speed lane yang dikeluarkan. Dan ini dia, turtle-nya di take over. Di take over begitu saja. Becky tadi dengan Dark Wave plus Flicker. Connect karena banyak banget. Dan itu langsung megang unggulan. Ya, dan ini sebenarnya belum berakhir kan X-Magic ingin lebih ternyata. X-Magic yang mau tidak mau flicker, tapi masih ada Becky Shy. Dan sekarang Etherlane berhasil mendapatkan turtle tersebut. Spear of Destruction tidak memberikan impact apapun. Ya bisa dibilang tadi menang kuantitas juga. Karena Shive pun itu tadi sempat untuk ada dekat dengan turtle. Ninggalin lane-nya dia untuk melakukan laning. Dan ini mengganggu ya sebenarnya untuk Lantern Flare, tapi hanya sebatas mengganggu terlebih dahulu sekarang. Oke, berarti lagi-lagi konsep dari Navi ini unggulin jumlah ya. Lihat, kalau kita melihat secara minimapnya ya, dari si Shiva-nya dia udah jalan, udah ada dekat ke sana. Dan tabrakan yang sangat manis dilakukan oleh Navi kali ini. Becky gak terhentikan sih. Susah banget, mereka masih belum punya damage yang cukup. Memang, Chushin hero yang mengganggu sekali. Tapi tetap aja dia DPS kan. Yap. Nah Becky nggak gampang untuk kembali jadinya. Pokoknya selagi Becky masih ada di daratan, keluarkanlah, manfaatkanlah apapun yang kita punya gitu. Yap. Kayak mereka bisa lah untuk ngebadanin semuanya juga. Dan secara audience prediction dulu nih. Kekalahan pertama. Oke. Gabi. Oke. Naik 55%. Wow, 55% untuk Navi. Oke. Setelah melihat game pertama ya 10 menit sih. 10 menit one sided game gak ada celah sama sekali, wajar. Audience prediction juga akan naik gitu kan, berdasarkan dari game pertama. Yap. Dan ingat ini Suns bukan hero yang bisa nge-burst juga. Jadi team fight mereka harus rapi untuk Onyx. Sedangkan Navi ini sering untuk memaksakan menang kuantitas. Nah ini sesuatu yang jarang kita lihat juga ada dari Onyx itu sendiri. Kayak mereka terkadang ya secara kuantitas kalah tapi mereka masih mau juga untuk coba maju lagi, nabrak. Oke. Wah mau tidak mau ya, Sive harus merelakan sedikit nih. Tipis saya dulu. Untuk kehilangan dari satu minion. Mau nggak mau ya, kejauhan juga di depan dan itu berisiko banget. Gak ada vision sama sekali dari arah rivalnya. Dan segi item. Ya, kalau dari itemnya masih oke lah ya untuk Chushin-nya juga. Legend Jemada berhadapan dengan Enchanted Talisman Valentina. Yang aku kira glowing one ya Valentina-nya. Main cooldown dulu ya. Gak langsung sih. Mungkin item kedua lah. Wait, ditinggal.
Ditinggal, oke. Langsung ditinggal kayak begitu aja loh. Karena sekarang coba lihat lagi dulu. Udah ada 1, 2, 3, 4 dan bisa jadi CV akan bergabung 5 player di area total quantity-nya. 5 player berkumpul, siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana Shy-nya akankah langsung berhasil untuk mendorong mundur karena beberapa player tapi totalnya berhasil diamankan oleh CV. Bahkan tuh sekarang mereka mundur sedikit tapi Aethernya menjadi korban kembali. Shy mencoba untuk bisa mendorong mundur sama dalam tersebut dan Shy tidak kuat lagi tapi Lutfi. Satu terakhir Lutfi masih berhasil selamat. Memang turtle untuk Navi, tapi unggul dari point kill. Onyx sekarang pegang temponya kembali. Bahkan jungle langsung di-invade. Ya, dan level dari Kairi yang sudah mulai melambung tinggi. Ini meninggalkan Aether juga yang harus terpick off sebanyak 3 kali tadi. Yep. Dan teamfight yang memang dicari juga untuk Navi. Secara kuantitas mereka bisa menang, tapi mereka harus hati-hati. Karena Onyx mereka sudah mulai mengejar ya, terutama untuk Kairinya yang kalau sampai jadi atau mungkin nanti untuk Xavero juga. Yang setiap kali kita melihat Xavero muncul, wah, susah untuk bisa memenangkan teamfight langsung berkat Sphere of Mystery dan juga attack speed dari Moskov. Ya, padahal tadi baru 1 item loh. Udah join dia. Yep. Terpaksa join sih lebih tepatnya. Mau gak mau ya? Karena Karinya juga kan. Jadi jangan mau kalah kan. Karinya. Oke, itu dia ada tidak strike tapi tidak mau dilanjutkan kembali. Tapi sekarang langsung saja ditarik. Si P menjadi korban bakat Kars. Terjebaklah sudah. Bahkan sekarang Shy menjadi satu orang yang mencoba untuk bisa mengganggu dan juga mengucir karena beberapa player triple kill tidak dilakukan oleh Kairi. Odik mulai kembali, Odik mengamuk. Back on track kah Onyx. Mereka membongkar outer turret di arah mid lane-nya. Dari Navi, yang dimana early game tadi sempat dipegang oleh mereka dan sekarang ketertinggalan di level dari gold itu udah mulai terasa. Ya, Xavero juga udah mulai bisa farming dari untuk Kairi-nya apalagi. Ini 3 level difference dengan Aether akan membuat Kairi seakan-akan akan selalu bisa menang nih untuk Battle of Retribution. Bukan hanya retribution sebenarnya Om. Dari damage-nya juga itu yang mungkin nggak bisa ditahan. Jangkauannya diambil. Wah, tipis-tipis saya tuh tadi Aether itu. Ayo. Maju, mundur. Makanya di ospek lagi sama Keyboy. Yospek. Karena tadi udah ditempelin sampai orange dilepas Om. Udah sekarat tadi kan. Yep. Ditinggal sama dia Om. Mau gak mau ya. Karena dia nggak mau bawa retribution juga gitu kan. Untuk bisa menang jumlah juga atau kalau retinnya kepake ya bisa jadi tadi turtle-nya langsung diambil. Tapi kayaknya punya masalah di pattern sih. Karena terjadi lagi Om Joy-nya. Dia ninggalin orange lagi. Yap, ini dia. Ada Aether tapi dengan terlihatnya ada satu tsunami slap tapi Lutfi-nya pun menjadi korban. Shy-nya belum tersentuh, Keyboy-nya pun berhasil dihancurkan. Mereka kalah dalam jumlah, tapi Kairi menjadi orang terakhir tadi sepertinya. Dan sekarang ada waktu untuk mereka bisa menumbangkan area mid. Ya fokus ke arah mid lane sepertinya ya. Yang akan diusahakan juga berkumpul. Teman-teman dari Onyx tapi apakah mampu untuk defense mid ya? Yap, dan Shy mencoba untuk bisa masuk lewat belakang. Saatnya didorong mundur agak cukup jauh berada di dalam inner turret dan mereka berhasil menyamakan antara outer turret midnya. Goldnya mulai ketarik tapi masih di Onyx Om. Ya, tapi untuk Navi sendiri ya ini mereka selalu rela meninggalkan buff untuk jungle-nya. Berarti mereka memang mengincar team fight aja. Mau menang level, mau kalah level, mereka akan terusin buat team fight. Coba lah ya intinya ya. Walaupun kalau ngeliat dari objektif nggak didapetin, tapi karena poin killnya diunggulin, Gautnya tetap ngejar. Yap. Dan CV-nya juga sudah mulai agak-agak jadi nih sekarang nih. Lumayan untuk Sengfelnya bisa farming, bisa kumpulin item. Dan ingat ya ini Kari nih, kalau sampai ada setup dari Tsunami Slam disambut dengan Kari. Wow, akan cepat untuk nge-meltdown hero lawan. Ini di bawah perang Karinya ya. Agak sedikit beda. Ikut perang terus. Beda nih Karinya. Makanya. Ini Karinya juga menggunakan flicker gitu loh. Nanti apabila tidak meng-trigger atau sekalipun ada Patron Guardian itu masih bisa digocek lagi. Ya, dan CV sudah punya Trinity attack speed. Ready. Ready. Bahkan Xavero belum ready, beda 1000 gold ya. Ini dampak dari ikut tempurnya Kari nih sejak dini. Dari awal Om, udah diajak Karinya. Dia warrior sejak dini ya. Makanya. Fighter gitu loh. Tapi hasil positif sih kalau sekarang ya. Benar. Dampaknya sekarang positif. Dan ini masih menunggu untuk Xavero menyelesaikan item ketiga dia juga untuk Trinity attack speed-nya. Jadi lumayan ke delay nih, berarti menit 9 mungkin nanti untuk Xavero. Tapi so far Shive hanya akan tinggal menunggu Tsunami Slam kapan akan tercipta. Yap, itu dia. Oh my God! Dan itu dia. Ada Tsunami Slam di mana Keyboy yang menjadi korban. Grab Destruction dikeluarkan tapi Shive menjadi korban dan Zan. Ini ada waktunya untuk Xavero bisa membalikkan keadaan dan selesailah sudah. Di mana Shy benar-benar dikeroyok habis-habisan. Xavero hadir di waktu yang begitu tepat dan Lutfi menutup langsung Tsunami Slam ke arah Keyboy Om. Apakah menjadi satu hal yang berbahaya untuk Navi? Ya sebenarnya cukup berbahaya tapi X-Magic. Oke, X-Magic hampir saja. Oke, itu hal yang berbahaya memang. Tapi yang lebih berbahaya lagi aku ngelihatnya 2 kali Navi. Mereka team fight, mainnya terlalu rapat. Dan berarti Fizz crack-nya masuk total bersama dengan Lutfi ya, Lutfi. Betul. Langsung tadi dengan temboknya, dengan fist break-nya. Itu stun-nya langsung kena banyak juga.
Dan momentum yang diciptakan membuat Onyx dapat Lord. Yap, Lutfi ada di dalam rumputan. Hei, Aether masih mencoba untuk bisa mendapatkan orange buff. Gagal kayaknya. Gagal. Masih bisa di-secure juga Kairi akan level maksimal. Sebentar lagi. Dan game time yang bisa ditabrak sebenarnya untuk Onyx kalau mereka mau menabrak. Iya. Xavero yang tadi join di waktu yang tepat udah kelasa impact-nya. Dan landing jauhnya juga menurut gua nggak ada solusi Om. Karena ketika di match up-in sama Aether, sekarang nggak possible sih. Aether juga lagi kalah gold kan. Iya, belum level 12. Tertinggal jauh juga, tipis bahkan sih untuk Aether-nya. Aether nggak bisa langsung buka dan nabrak masuk. Dia harus menunggu timing untuk semua skill dari pemain Onyx habis terlebih dahulu. Oke. Lord mulai berjalan di arah mid lane. Gak ada pasif di mid lane-nya. Yap. Dan tidak ada flicker juga untuk beberapa pemain. Namun sejauh ini coba lihat pergerakan dari Kars akan seperti apa lagi setup yang akan dia lakukan. Kemana arah dari lompatannya. Sementara X-Magic mendapatkan damage yang masuk cukup banyak ke dalam tubuhnya. Itu minion loh. Kena bursting damage tadi ya. Dan gak berhenti sampai di sana. Wave di arah bawah di follow lagi oleh Onyx. Ya, mereka mau nabrak lagi nih. Yap, itu dia. Kars masih belum mau melakukan apapun. Kars yang masih melihat dari kejauhan tapi X-Magic lihat tadi kena terus damage-nya. Masih bisa bertahan. Sangat terkecil juga. Bagaimana kondisi dari Navi sekarang yang belum bisa keluar dari area base mereka juga. Sedangkan tim fight rapat mereka juga ini cukup menguntungkan Lutfi ya. Fist break dia yang bisa masuk dikombinasikan bersama dengan fist crack-nya yang dari tadi. Kalau tim fight kumpul enak akhirnya. Banget Om. Bahkan ya dia tinggal follow. Oke, Aether. Gak bisa terlalu memaksakan untuk bisa mendapatkan orange buff itu lagi. Iya langsung segitu loh darahnya loh. Cukup. Harus memilih sekarang atau bahkan bukan pilihan untuk mendapatkan 2 buff. Level 12. Nyangkut udah. Gak naik lagi, harusnya akan naiknya nanti ketika ada objektif yang dimana Onyx akan ngelepas sedikit pressure. Oke, Aether, Sans. Berani banget. Berani loh. Oke. Dan Onyx masih bermain-main juga di dekat dengan area dari Navi ya. Karena untuk mempunish pemain-pemain Onyx yang sedang menang level seperti ini agak sulit sepertinya. Dari tim fight kumpulnya selalu dijaga juga, masih ada Lutfi yang selalu mengawal. Wah, Aether yang mancing terus. Pancing terus ya. Hati-hati karena Lutfi ada flicker. Takutnya nih ketika lagi dipancing Lutfi-nya komit. Dan gak ada Aether di Lord berarti akan free Lord. Oke. Dan lihat bagaimana pergerakan untuk Kiboy ya. Kiboy, Lutfi yang berbarengan juga bersama dengan Sans akhirnya menjadi poros utama nih sekarang. Kita lebih sering melihat pergerakan Xavero yang bebas untuk manjangin lane. Karena dia bakal bisa hadir kapanpun untuk tim. Wah, itu dia Aether. Terlalu berani. Tapi Breaknya berhasil langsung mendapatkan ke Aether. Itu yang kita sebutkan dari tadi. Bahkan sekarang Spear of Destruction X-Magic. Terlalu berbahaya. Ada flicker yang dikeluarkan. Bahkan sekarang terjebak saja Becky Shy. Efek domino dari sebuah pergerakan yang begitu berani. Itu dia, Karsnya pun jauh banget di belakang tadi. Gak ada momentum yang bisa diciptakan oleh Kars. Dan akhirnya kejadian seperti yang kita bilang. Ketika bait yang dilakukan oleh Aether kena tembok dari Lutfi, selesai. Ya, dan jangan lupakan ini adalah kombinasi dari Badang dan juga Gatot Kaca. Mereka bisa saling follow up satu sama lain. Fist break masuk, Unbreakable akan menyusul. Bisa juga dibalik, Unbreakable masuk, Fist breaknya berkeluar. Belum dengan Fear of Victory juga ya. Langsung sekarang begitu mungkin hampir aja hancur. Lord juga free banget. Tugas dari Navi sekarang cukup berat. Mereka harus defense dengan kondisi gold yang berbeda cukup jauh. Yep. Mau gak mau di sini Shive-nya yang akan sangat diandalkan dan harus bisa menjaga positioning dia ya. Kalau ada Tsunami Slam yang akan dibuka juga oleh si Kars. Tanpa high ground defense kembali dan lihat Onyx berkumpul dari mid lane bersama dengan Lord. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi setup dari Onyx. Akankah mereka berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan karena motor tarik bagian atas sudah berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang tidak Drake tidak bisa mendapatkan karena siapapun. Bahkan mereka diusir mundur jauh banget. Aether belum menjadi korban dalam pertempuran dan game 1-1. Onyx mengejar kali ini menyamakan kedudukan, membuat momentum kemenangan game pertama dari Navi tadi langsung patah. Lagi-lagi setup yang